좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Jenis-jenis asesmen formal. Jenis-jenis asesmen formal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama screening test, yang kedua diagnosis test, yang ketiga readiness test, yang keempat assignment test. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang screening test itu apakah, yaitu tes atau screening. Tes atau screening digunakan untuk mengukur kemampuan anak dalam berbagai aspek perkembangan mereka, seperti kemampuan bahasa atau motorik. Ada 3 jenis screening yang bisa dilakukan pada bayi baru lahir, diantaranya yaitu adalah yang pertama screening pendengaran, untuk mengetahui apakah bayi mengalami gangguan pendengaran atau tidak bisa dilakukan sejak dini. Yang kedua screening penglihatan pada bayi, masalah penglihatan umumnya terjadi pada bayi. Selanjutnya, tujuan screening merupakan proses yang dimaksud untuk mengidentifikasikan penyakit-penyakit yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi dengan menggunakan berbagai tes atau uji yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar. Selanjutnya yang kedua diagnosis test, yaitu asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, dan model belajar. Selanjutnya yang dilakukan tes diagnosis itu apa? Yang pertama kondisi psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua aktif selama belajar di rumah. Yang ketiga situasi dan kondisi keluarga siswa. Yang keempat latar belakang penanggulangan siswa, gaya belajar, karakter bakat dan minat siswa. Kemudian yang ketiga readiness test itu apakah? Readiness test adalah faktor kognitif, persepsi, emosional, motivasi, dan faktor lain yang terlibat dalam proses pembelajaran dalam upaya untuk menentukan apakah seorang siswa berada dalam posisi untuk mendapatkan manfaat dari khusus tertentu. Faktor yang mempengaruhi persiapan belajar mandiri. Kesiapan belajar mandiri setiap siswa berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor internal atau jenis kelamin, usia, manajemen diri, cara belajar dan motivasi belajar intelektual, dan faktor eksternal atau lingkungan belajar, waktu belajar dan motivasi belajar. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat, assignment test, yaitu jenis tes untuk mengukur hal-hal yang sudah dipelajari atau keterampilan yang sudah dikuasai. Kemudian jenis assignment test dapat dibagi berdasarkan di aspek. Yang pertama, aspek dibedakan berdasarkan beberapa orang yang mengerjakan tes dalam suatu waktu, kelompok atau individu. Sedangkan aspek lainnya berdasarkan apa yang diukur melalui assignment test tersebut atau general spesifik.